bersyukur buat segala penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Sepanjang 1 minggu ini Tuhan sudah sertai kami, dan keberadaan kami pada saat ini kami yakin itu semua karena kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan memulaikan ibadah kami ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarpun kami berada di tempat yang berbeda, tetapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan selalu hadir dalam hati kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan memuji Tuhan, kami akan meninggikan nama-Mu, dan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi adik-adik. Ada sukacita? Amin. Sebentar kita akan memuji Tuhan. Kita akan pujian kita kasih Yesus. Yes.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Biar pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Tuhan, sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu. Biar Engkau berkati agar firman-Mu boleh bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Kak Rahel. Apa kabarnya nih? Baik ya, puji Tuhan. Nah, pada pagi hari ini, Kak Rahel mau bercerita tentang perumpamaan seorang penabur. Diambil dari Lukas 8, ayat yang keempat sampai yang ke-15. Sebelumnya, perumpamaan itu tuh apa sih? Perumpamaan itu kata lainnya adalah ibarat. Jadi ini tuh merupakan suatu cara yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan firman ke orang banyak agar firman yang disampaikan ini boleh dimengerti oleh pendengar dan pesan yang disampaikan ini tuh dapat dipahami oleh setiap hati kita, oleh setiap pribadi orang yang mendengarkan. Nah, pada pagi hari ini kita mau belajar tentang seorang penabur. Nih adik-adik, gambarnya di sini ada orang yang sedang menabur benih tumbuhan, dan kalau benih ini tumbuh di tanah yang baik, benih ini tuh bisa tumbuh dan bisa berbuah adik-adik. Dan pada cerita firman Tuhan, Yesus itu bercerita bahwa benih-benih yang ditaburkan ini tumbuh di 4 macam tanah. Nah, ada apa aja sih tanah-tanah itu dan apa yang akan terjadi pada 4 tanah tersebut? Yuk kita lihat lagi. Nah, ini ada 4 macam gambar dan di sini melambangkan 4 macam tanah. Kita lihat yang pertama. Di sini ada burung-burung. Nah, benih yang ditabur oleh penabur itu jatuh di pinggir jalan. Kita bayangin kalau di pinggir jalan orang bisa lewat terus diinjak, bahkan di sini ada burung, dan kalau burung itu hinggap di tanah tersebut bisa dimakanin burung adik-adik benihnya. Tuh, lihat deh. Jadi benih yang ditaburkan itu jatuh di pinggir jalan dan dimakan oleh si burung, sehingga belum sempat tumbuh dia sudah hilang dari tanah tersebut. Dan tanah yang kedua, di sini lihat ada batu-batu. Ya, jadi yang kedua ini adalah benih tersebut jatuh di tanah yang berbatu. Kita bayangin di sini atasnya tanah, tapi bawahnya itu batu-batu. Jadi saat si benih itu tumbuh ke dalam tanah tersebut, kita lihat, dia tumbuh gak? Tumbuh ya adik-adik, tapi kok layu ya dianya? Kenapa ya kira-kira? Nah, kita tahu kan di sini kan tumbuhan itu ada akar, daun, batang. Dan kalau akar itu tuh fungsinya untuk apa sih? Akar itu fungsinya untuk mencari air di dalam tanah. Dan air itu tuh penting ya adik-adik untuk tumbuhan agar dia ini bisa hidup. Dan kita juga ya sebagai manusia kita juga butuh air untuk hidup. Nah, sama kayak tumbuhan ini mencari air dengan si akarnya. Akarnya ini masuk ke dalam tanah dan mencari air-air dalam tanah. Tapi pas ini tuh tanahnya tuh banyak batunya di bawah, sehingga si akarnya ini tuh nggak bisa mencari air dengan baik. Sehingga kalau misalkan dia nggak dapetan air, tanamannya itu juga nggak bisa bertumbuh dengan baik, sehingga tumbuhannya ini layu. Dan kalau udah layu, kira-kira dia bisa segar lagi gak kalau misalkan dia nggak dikasih air? Nggak bisa ya adik-adik. Jadi kalau misalkan udah layu, ya udah layu terus. Dan mungkin lama-lama kalau ada matahari, dia bisa aja mati ya adik-adik karena kering. Nah, ini adalah tanah yang kedua, tanah yang berbatu. Yang ketiga, nih kita lihat. Di sini ada duri-duri. Ada berapa ya durinya? 1, 2, 3, ya banyak deh ya pokoknya. Nggak kehitung lagi, pokoknya banyak banget durinya. Nah, di sini benih yang ditaburkan itu jatuh di semak duri. Jadi saat tumbuhannya ini tumbuh, tapi dia dililit sama duri-duri adik-adik. Jadi kalau misalkan kita bayangin kalau tangan kita kena duri, kira-kira sakit gak ya? Sakit ya adik-adik. Nah, apalagi ini dililitnya di batangnya tuh adik-adik.
bahkan sampai kena daunnya. Kira-kira tumbuhannya merasa kesakitan nggak ya? Sakit ya adik-adik. Jadi tumbuhannya ini tumbuh di semak duri dan dia tidak dapat menghasilkan buah. Nah, padahal kan kalau kita nanam tanaman pengennya dapat buahnya ya adik-adik. Kalau kita nanam cabai nih di rumah, kalau misalkan nggak berbuah cabai, kira-kira bakal dicabut gak sama orang tua kita? Ah, ngapain nanam cabai daunnya doang? Kan nggak bisa dipakai. Ya kan adik-adik? Jadi tumbuhan ini tuh tumbuh tapi dia nggak berbuah. Karena dia ada semak-semak durinya ini nih yang meliliti si tumbuhan tersebut. Nah, itu tanah yang ketiga di semak duri. Yang keempat, adik-adik, firman Tuhan atau benih itu jatuh di tanah yang baik. Jadi di sini dia ini nggak layu karena akarnya ini bisa mencari air di dalam tanah. Dan di sini lihat deh, di sini ada merah-merah tuh. Ini adalah buah dari tanaman tersebut. Jadi buah tanaman ini karena dia tumbuh di tanah yang baik, dia ini bisa tumbuh dan bisa berbuah adik-adik. Sehingga buahnya ini nanti bisa dinikmati oleh orang lain atau bahkan si penabur tadi. Nah, kira-kira apa sih yang mau diajarkan dari kisah si penabur ini? Jadi kita lihat bahwa si benih yang ditaburkan ini adalah firman Tuhan adik-adik. Jadi firman Tuhan yang ditaburkan kepada orang-orang, yang diberitakan kepada orang-orang yang kita dengarkan, itu adalah diumpamakan sebagai benih. Dan firman Tuhan ini dapat saja jatuh di 4 macam tanah. Nah, tanah tadi itu dilambangkan sebagai hati kita, hati manusia. Yang pertama kita lihat, dia jatuh di pinggir jalan, gak sempet tumbuh, tapi udah dimakan oleh burung, udah diambil oleh iblis. Jadi firman Tuhan yang jatuh, yang kita dengarkan, itu sudah diambil iblis dan sudah hilang dalam hati kita. Nah, itu kayak istilahnya sia-sia ya adik-adik. Masa kita udah dengerin tapi diambil iblis terus hilang deh firmannya. Nah, yang kedua, di tanah yang berbatu, dia tumbuh sih tapi layu firmannya. Dia karena tidak memiliki akar yang kuat, tidak berakar dalam hati kita, sehingga firman Tuhan itu layu adik-adik. Dan kalau misalkan firman Tuhan layu, itu bisa aja adik-adik kalau misalkan kita ada masalah, kita lupa dengan firman Tuhan yang telah tumbuh ini karena udah layu. Jadi ini juga nggak baik ya adik-adik tumbuh di tanah yang berbatu. Batu itu kan keras, jadi nggak baik juga tuh tanah tuh kalau misalkan berbatu atau keras gitu, karena dia akan menghasilkan tumbuhan yang layu gitu. Nah, yang ketiga kita lihat di sini semak duri. Semak duri ini dilambangkan dengan permasalahan-permasalahan yang ada, yang menghampiri hidup kita. Misalkan kita punya firman Tuhan yang bertumbuh dalam kehidupan kita. Namun saat ada masalah, saat ada percobaan datang, percobaan itu tuh melilit firman yang telah tumbuh tadi dalam hati kita, sehingga firman tadi tidak dapat berbuah dalam kehidupan kita. Nah, misalkan adik-adik, firman Tuhan ada yang berkata tidak boleh berbohong. Dan saat kita dihadapkan suatu pilihan nih, kita mau bohong atau jangan. Karena kita masalah itu tuh melilit firman Tuhan tadi yang gak boleh berbohong, kita akhirnya lupa adik-adik dan firman Tuhan itu tidak berbuah dalam kehidupan kita, sehingga akhirnya kita memilih berbohong aja deh. Nah, itu juga gak baik ya adik-adik kalau misalkan seperti ini. Dan yang keempat ini adalah tanah yang baik atau hati yang baik, di mana hati yang baik ini dapat menerima firman Tuhan dan firman Tuhan dapat bertumbuh bahkan berbuah dalam kehidupan kita. Jadi kalau misalkan kita misalkan niat uang 10.000 di jalan, terus kita ambil gak ya? Kan kita firman Tuhan ada berkata bahwa kita gak boleh mencuri, dan kalau misalkan kita mengambil
uang di jalan, di sekolah, misalkan kita lihat, ada uang jatuh di sekolah, kira-kira kita mau ambil gak? Atau kita laporin ke guru? Kalau misalkan kita mengambil dan kita jajanin nih di kantin, nah itu berarti salah adik-adik, karena harusnya firman Tuhan katakan tidak boleh mencuri. Harusnya kita laporkan ke guru, Bu Guru ada uang jatuh di sini di jalan tadi. Nah, itu kita sudah melakukan firman Tuhan. Pada pagi hari ini, kita ini diharapkan firman yang ditaburkan oleh si penabur ini dapat kita jatuh di hati yang baik, di tanah yang keempat, di mana dia bisa bertumbuh dan berbuah di dalam hati kita. Jadi kita nih harus dengar-dengaran adik-adik kepada firman Tuhan, agar firman Tuhan yang jatuh ke dalam hati kita tadi dapat bertumbuh dan berbuah. Jadi selain firman Tuhan, kita juga harus dengar-dengaran kepada orang tua. Nasihat orang tua yang kita dengarkan itu nggak boleh kita lupain gitu aja. Tapi kita harus tanam dalam hati kita, dan kita harus ingat terus tuh apa nih didikan orang tua kita, karena pasti didikan orang tua kita itu baik. Sama juga kita harus mendengarkan firman Tuhan dengan dengaran. Contohnya aja, kita harus duduk diam, kita mendengarkan, jangan malah kita lari-lari. Nanti kalau lari-lari kan lupa ya, apa ya tadi nggak kedengeran gitu. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini kita diajarkan untuk dengar-dengaran. Kepada siapa dengar-dengaran? Kepada orang tua, terlebih kepada firman Tuhan. Nah, sebelum kita menutup ibadah kita mau berdoa. Yuk kita ambil sikap berdoa yang baik. Kita lipat tangan, tutup matanya, Karaha pimpin dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini. Ajarlah kami Tuhan untuk memiliki hati yang baik, memiliki hati yang subur, agar firman yang kami dengarkan, didikan yang kami dengarkan boleh bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu, dan kiranya Engkau berkati. Dan Tuhan, kiranya Engkau juga berkati aktivitas kami setelah ini, biarlah Engkau selalu melindungi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai jumpa.